Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Jakarta Utara. Kelas 99, Kelompok B. Saya Masayu Anissa Widayati dari SDN Cilincing 07. Saya Asmiher dari SLB Negeri 8 Jakarta. saya Suci Tri Handayani dari SDN Cilincing 09. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, saya Masayu Anissa Widayati akan berperan sebagai supervisor. Saya Asmiher sebagai coach. Saya Suci Tri Handayani berperan sebagai coach. Pada video ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, bagaimana kabarnya Pak Asmi? Alhamdulillah, Bu Ayu. Bu Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Baik Pak Asmi, sebelum melakukan coaching ya Pak Asmi ya, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Asmi. Yang pertama, saya mau mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, tentang coaching yang akan Bapak lakukan bersama coaching. Nah, itu harus sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, Bapak nanti akan melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nanti akan saya lihat dari situ. Jadi harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, selanjutnya nih Pak, pada kesempatan kali ini potensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Begini Bu Ayu, potensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama presensi ya, kehadiran penuh ya. Baik. Kemudian menjadi pendengar aktif. Baik. Dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik yang ingin Pak Asmi kembangkan pada coaching kali ini itu yang bagian yang mana Pak? Kompetisi yang paling spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, oke baik. Nah, selanjutnya nih Pak, saya ingin tanya sama Bapak, indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai pada kesempatan kali ini itu apa Pak? Saya ingin sebagai coach ya, saya bisa menemukan solusi, kemudian dari permasalahan yang ada, atau menemukan kiat-kiat atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, jadi Bapak di kesempatan kali ini, coaching kali ini ingin coaching nanti bisa menemukan solusinya ya Pak ya. Solusi masalah, menemukan inti dari masalah itu dia menemukan sendiri. Baik, terima kasih Pak Asmi. Silahkan Bapak melaksanakan coaching dengan coachingnya. Terima kasih Bu Ayu kesempatannya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Pak Asmi.
bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Asmi. Bagaimana Pak Asmi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Suci ada yang mau disampaikan terkait yang sesuatu yang mau diceritakan ke saya begitu. Iya betul Pak Asmi, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada Pak Asmi. Oke, tapi saya sebetulnya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu Suci ya. Kira-kira kita cukupkan 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Apa yang mau disampaikan? Jadi begini Pak, saya melihat guru-guru itu dari tahun ke tahun pembelajarannya hanya itu saja. Jadi mereka itu hanya menggunakan metode yang konvensional Pak, seperti ceramah, kemudian hanya pemberian tugas saja. Nah, saya kan melihat ini perkembangan zaman itu semakin canggih ya. Nah, tapi guru-guru itu menyampaikan pembelajaran itu ya monoton aja, hanya penyampaian dengan cara ceramah, kemudian yang konvensional apa gitu Pak. Oke Bu Suci, kalau saya garis bawah ini ya, permasalahan dari Bu Suci itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariasi, begitu ya? Iya betul Pak, jadi kurang kreatif, kemudian medianya dan model pembelajarannya itu ya masih begitu-gitu aja, masih cara lama gitu Pak. Kira-kira percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Suci dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan guru-guru itu nanti ada perubahan Pak dalam penyampaian materi pada muridnya gitu. Oke, jadi yang Ibu Suci harapkan adalah perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Suci ingin lihat ke depannya atau yang mereka dapatkan? Iya Pak, saya ingin adanya perubahan itu dengan model, kemudian metode yang bervariasi Pak, dan tentunya sesuai dengan zaman Pak. Jadi kalau biasanya guru-guru itu hanya menyampaikan dengan cara ceramah, saya menginginkan itu guru-guru itu menggunakan pembelajaran seperti quizzes, kemudian ada Google Form dan macam-macam Pak, begitu. Tidak hanya ceramah saja. Iya. Dari apa yang Bu Suci sampaikan baru pada saya, tadi saya melihat dari pembelajaran dengan menggunakan variasi dan metode atau model media pembelajaran bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal bagi Bu Suci ya. Itu berada sekarang di level berapa, antara 1 sampai 10, kira-kira teman-teman di sekolah itu level berapa Bu Suci? Sepertinya kalau diibaratkan dengan angka 1 sampai 10, guru-gurunya masih berada pada level 5 Pak. Gitu, karena di sekolah saya ini juga masih banyak yang senior, jadi ya mungkin kesulitan untuk berada pada nilai yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi begitu Pak. Oh, di level 5 ya. Kondisi sekarang itu karena banyaknya guru senior, agar terlihat apa adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Suci. Mungkin kedepannya kira-kira Bu Suci gambarkan untuk berada teman-teman itu melalui perubahan di level berapa? Kalau saya melihat sumber daya manusianya dengan banyak gurunya senior, saya nggak muluk-muluk sih Pak, paling setidaknya dari level 5 itu ke level 7, dimana saya melihat banyak yang senior, jadi setidaknya mereka tuh tidak hanya ceramah, hanya menyampaikan 1 atau 2 kali dalam seminggu untuk menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan zaman. Mungkin nggak banyak ya di level 7 ya. Nah, kira-kira kan ada bisa
yang membantu Bu Suci untuk melakukan perubahan itu bisa siapa kira-kira yang bisa dapat membantu Bu Suci dalam melakukan perubahan itu? Ya, kalau untuk melakukan perubahan ya tentu saja harus ada kerjasama antara guru, kemudian kepala sekolah, dan mungkin bisa dibantu pelatih atau narasumber dari luar gitu. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa Bu Suci, walaupun untuk bisa keinginan Bu Suci tadi bisa terpenuhi selain dengan kepala sekolah dan guru. Nah, bentuk konkretnya yang Bu Suci lakukan di sekolah seperti apa? Oh, mungkin yang bisa saya lakukan dengan cara ini kali ya Pak, dengan mengikuti berbagai pelatihan gitu, Ya. kemudian workshop. Nah, untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama guru-guru yang sudah senior, setidaknya mereka tahu nih apa media apa yang bisa mereka gunakan begitu Pak. Berarti Bu Suci ini pengen merencanakan tentang pengorganisasian perubahan yang akan dilakukan di sekolahnya ya. Iya betul Pak. Oke, workshop ya. Kegiatan workshop kira-kira Bu Suci memerlukan support atau membutuhkan bantuan siapa ya? Atau siapakah atau bagaimana Bu? Iya, jadi saya memerlukan bantuan tentunya guru-guru ya Pak kalau ingin melakukan workshop untuk pelatihan pembelajaran metode media itu tentunya dengan guru-guru. Selain itu dengan ahli yang bidang IT ya, karena kan sesuai dengan zaman tentunya memakai media seperti komputer. Nah itu memerlukan orang yang ahli untuk menjalankan IT gitu Pak, supaya pembelajaran itu bisa bervariasi lagi gitu Pak. Benar Bu Suci, pengen memerlukan workshop dengan cara berkolaborasi ya Bu Suci, ya dengan rekan-rekan kerja, guru senior. Kira-kira kapan nih Bu Suci merealisasikan kegiatan itu? Mungkin kalau untuk melaksanakan kegiatan workshop itu mulai minggu depan kali ya Pak, karena kan membutuhkan persiapan juga gitu. Paling cepat minggu depan mungkin Pak, karena kan untuk berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah, insya Allah saya akan melakukan kegiatan workshop itu minggu depan Pak. Oke Bu Suci, bagus sekali workshop untuk sekolah Bu Suci. Dari percakapan kita ini apa yang Bu Suci dapatkan? Iya, baik Pak Azmi, yang saya dapatkan, jadi saya mendapatkan ide nih Pak, gimana cara-cara biar guru-guru itu saat menyampaikan pembelajaran menggunakan media metode yang bervariasi dengan kegiatan workshop ini gitu. Jadi semakin kesini nanti guru-guru akan mencoba media yang bervariasi lagi begitu Pak. Baik, alhamdulillah Bu Suci ada gambaran untuk perubahan ya Bu Suci. Bagaimana untuk menciptakan adanya pembelajaran yang lebih bervariatif. Kemudian saya tunggu ya aksi nyatanya Bu Suci. Bu Suci nanti setelah melakukan workshop, saya ingin mendengar cerita tentang Bu Suci mengadakan workshop itu sampai di mana, sejauh mana rencana-rencana Bu Suci untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman, baik itu guru senior, guru junior. Saya tunggu kabar baiknya ya. Iya baik Pak Asmi, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita saya, mendengarkan keluh kesah saya tentang guru-guru di sini. Ya semoga
kedepannya saya bisa melakukan workshop ini dengan baik dan membuat pembelajaran ini menjadi bervariatif gitu dengan menggunakan teknologi tentunya Pak Asmi. Terima kasih banyak Mas Asmi. Sama-sama Bu Suci, mungkin lain waktu ada yang ingin kita ceritakan, langsung hubungi saya aja Bu Suci. Semoga saya bisa mengobrol lagi dengan Bu Suci di kesempatan yang lain. Begitu gitu saja ya Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asmi, bagaimana nih? Tadi sudah melaksanakan coaching ya? Sudah Bu Ayu Baik. dengan Bu Suci. Dengan Bu Suci ya. Jadi tadi Pak Asmi sudah melakukan coaching dengan Bu Suci. Nah saya mau tanya nih Pak, apakah dari coaching tadi, apakah indikator pencapaian yang sudah Bapak katakan saat sebelum observasi itu sudah tercapai? Di saat saya coaching dengan Bu Suci, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Baik. Meyakinkan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Yang fokus tadi itu sesuai alur tujuan serta pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi Bapak sudah melaksanakannya dengan alur Tirta sesuai dengan indikator pencapaian ingin Bapak lakukan ya. Nah, dan sudah tercapai menurut Bapak ya. Baik, saya mau memberikan beberapa catatan nih. Tadi saya juga menyaksikan ya Pak, alur dari coaching Bapak dengan Ibu Suci. Jadi Bu Suci ini ada guru-gurunya, di mana beberapa rekan-rekan gurunya itu menggunakan media yang konvensional, kemudian ia sudah menemukan solusi dari hal tersebut dan bisa merealisasikannya dengan secepat mungkin. Nah, mungkin yang mau saya sampaikan tadi, Bapak sudah melakukan menjadi pendengar yang aktif ya Pak ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu saya rasa sudah terlihat pada proses coaching tadi. Jadi bisa saya katakan Bapak sudah melakukan alur Tirta dengan baik ya Pak, seperti itu. Dan juga prinsip-prinsip coaching juga sudah Bapak laksanakan, seperti kemitraan, tidak ada judgement, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi Bapak juga sudah mulai terlihat seperti itu Pak. Nah selanjutnya nih Pak, setelah ini mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching yang berikutnya? Mungkin pada kegiatan coaching selanjutnya, kompetensi yang saya inginkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses yang kita lakukan, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, bukan saja mulai dari yang tadi kan 2 ya, memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sebagai pendengar aktif. Mungkin akan saya padukan lagi beberapa sesuai dengan alur Tirta Bu Ayu. Seperti itu. Baik ya Pak, jadi tadi mungkin Bapak sudah mulai terlihat tuh seperti memancing ide-ide, juga sudah mulai ada seperti itu. Mungkin di berikutnya Bapak bisa mengembangkan lagi kompetensi-kompetensi yang lainnya ya Pak ya. Seperti itu saja mungkin Pak Asmi dari saya. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching dengan rekan sejawat ataupun dengan anak buah Bapak ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Asmi. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kami. Mohon umpan balik dan masukannya. Semoga bermanfaat. Bergerak, Tergerak. Menggerakkan. CKB Angkatan 10.